Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat khutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal ghadat salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Jadi jumlah sekalian aqaid ini ada 50 aqaid. Maka lazim sekalian aqaid ini masuk pada makna la ilaha illallah. Semalam sudah dibahas ujar Habib Utsman bahwa jumlah sekalian aqaid yang sudah kita bahas ada 50 aqaid, 50 akidah, 50 yang kita yakini. Nah, 50 itu perinciannya, pertama 20 yang wajib dengan lawanannya 40. Lalu ciri khas Allah itu bagawi 2, cara Allah bagawi itu 2 dengan lawanannya 4, sifat makhluk 3 dengan lawanannya 6. 40 tambah 4 tambah 6 50. Nah, maka jumlah akidah yang wajib kita yakini itu ada 50. 50 itu mun dihalusi menjadi 25 aja. Kenapa jadi 50? Dengan lawanannya. Nah, sebab kita itu bila yakin Allah bersifat wujud, kita pun disuruh meyakini mustahil Allah itu kadada, kan gitu. Nah, kita yakin Allah itu bersifat kidam tanpa permulaan, maka kita wajib berkeyakinan mustahil Allah ada permulaannya, dan seterusnya nang kayak itu. Nah, maka mun ditotal kalau yang wajib-wajibnya aja yang tadi kan 25 ya, kalau yang digabung dengan yang mustahilnya jadi 50. Nah, coba bilang yang 25 atau bilang, nah ini kan supaya hafal. Yang 25 itu napa-napa datang dari mana? Datang dari amuntai kah? Ada. Datang dari pelajaran kita. 20 yang wajib dari wujud sampai mutakalliman 20. Cara Allah bagawi 2, apa-apa. Pertama jaiz, kedua tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Apa itu tanazzuhu? Maha suci Allah mengambil faidah. Apa itu jaiz? Tasarah Allah. Nah, jaiz naranya tasarah Allah. Jadi Allah itu bila bagawi tasarah sidin, dan bila Allah bagawi kadang mengambil faidah. Nah, 2 sudah, 22 sudah. Lalu 3-nya pun datang di mana? Datang dari sifat-sifat makhluk. Disuruh juga kita berkeyakinan bahwa makhluk itu baharu, asalnya kadada. Bahasa Arabnya hudusul alam. Yang kedua, wajib kita berkeyakinan bahwa makhluk itu zatnya la ta'sir, kadang memberi bakas. Yang ketiga, wajib kita berkeyakinan bahwa sifat makhluk, sifat kuat yang ada di zat makhluk la ta'sir, kadang memberi bakas. Nah, 20 tambah 2 tambah 3 25. Amun dengan lawanannya jadi 50. Wajib kita nih hafal. Sakurang-kurang hafal pinandu amun kawa bisa mairit. Wujud, kidam, baqa, mukhalafah terus sampai mutakalliman, 20 sifat yang wajib bagi Allah. Langsung kita terbayang tuh ada yang mustahilnya bagi Allah, yaitu lawanannya. Nah, cara Allah bagawi 2, zaiz dan tanazzuhu dengan lawanannya 4. Sifat makhluk bang wajib kita berkeyakinan makhluk itu baharu. Nah, imbah itu pulang kadang memberi bekas zatnya. Yang ketiga kadang memberi bekas sifatnya, sifat kuatnya dengan lawanannya lalu 6. Hafal kali ini hukumnya wajib karena ini keyakinan, i'tiqad. Nah, lalu paham. Setelah hafal, lalu kita disuruh memaham, paham sudah. Bahkan di sini pelajaran kita bukan hanya paham, dipadahkan adab-adabnya setelah paham. Ya kada. Semalam Allah bersifat wujud. Yakin kita? Mun yakin Allah bersifat wujud, beradab.
Apa adabnya? Bila melihat sesuatu, ingat dengan Allah. Nah, apa yang diingat tentang Allah? Allah yang mengadakan sesuatu itu, dan Allah yang menggerakkan dan mendiamkan sesuatu itu. Itu adabnya. Jadi masing-masing ada adabnya. Nah, maka seluruh dari satu persatu yang kita pelajari ini, kalau adabnya kada dilaksanakan, itu kada bisa mesra kena. Arti mesra itu harmonis ya kita. Jadi bagi ringan adab, orang Jawa Bahari mendakan mesra, maksudnya mendarah daging. Nah, adabnya itu penentuannya. Setelah yakin, napa hukum beradab? Wajib. Jadi setiap adab dari yang pelaksanaan itu hukumnya wajib. Orang misalnya basic keyakinan, pertama Allah wajib bersifat wujud. Selamat sudahnya dari keyakinan yang salah yang memadahkan Allah kadada. Ya lah, Tuhan kadada. Nah, keyakinan kita bahwa Allah wajib bersifat ada, itu wajib keyakinan kayak itu. Lalu mendatangkan kewajiban yang kedua, yaitu adab. Apa? Ingat akan Allah pada segala sesuatu, bahwa Allah yang menjadikan sesuatu itu. Nah, ingatnya itu Bang, secara hukum dalam hukum tasawuf itu hukumnya wajib. Di waktu kita balik lihat, balik dengar, kada ingat sebenarnya berdosa. Dosa apa? Dosa gaflah ngarannya. Nah, dosa gaflah, dosa kada ingat. Nah, kayak itu terusnya terus nang kayak itu. Jadi 50 Jersidin jadi Jersidin. Jumlah sekalian aqaid ini 50 aqaid. Maka lazim, arti lazim itu sudah jadi kenyataan. Lazim benarnya sudah jadi kepastian bahwa sekalian aqaid ini masuk, arti masuk terkandung, tulisnya di bawah masuk itu terkandung pada makna la ilaha illallah. Nah, jadi ketika kita mengucap la ilaha illallah, hakikatnya kita sebenarnya sudah mengucap satu persatu dari yang 50 aqaidul iman itu. Waktu kita mengucap la ilaha illallah, berarti kita mengisbat akan aqaid yang 50 tadi. Menyatakan, apakah perlu kita ingatkan satu persatu? Kada perlu, kada usah. Nah, kada usah diingatkan, makanya Pak lo ingatkan, kada perlu, asal paham aja sudah. Nah, asal paham aja sudah. Lalu apa yang diingatkan? Kaina belum lagi. Nah, yang penting kita waktu mengucap la ilaha illallah mengerti kandungan la ilaha illallah itu adalah 50 aqaidul iman. Napa-napa aja yang tadi Bang. Napa-napa yang tadi aja, maka sudah belajar. Nah, Allah hanya aja turun aja, tiwas hanya turun. Nah, jadi ujar guru Bahari lah, satu persatu disambati nang kaya menghitung duit harga ribuan 100 lembar, 1000, 2000, 3000, 4000 sampai 100.000, 100 lembar harga ribuan 100 lembar. Tapi bagi orang yang sudah paham dan mengerti, cukup dikatanya la ilaha illallah. Nah, sama artinya ini mengambil cuma selembar, tapi yang habang dibuatnya ke dalam kantong. Pahamlah pian? Nah, ini melihat yang habang itu, paham, oh ini terdiri dari ribuan 100 lembar. Sama ketika kita mengucap la ilaha illallah, kita mengerti di dalamnya itu terkandung akidah yang 50, keyakinan kita yang 50 terhadap Allah. Maka la ilaha illallah ini mengisahkan tentang hal ihwal, sifat-sifat dari Allah Ta'ala. Nah, napa-napa tadi aja yang tadi Bang sudah kita paham, sudah perinciannya itu, kada usah yang dirinci lagi, mengerti sudah. Nah, mengerti ketika kita sadar waktu balik lihat bahwa yang kita lihat itu dijadikan oleh Allah, tak umpat sudah ke 50-nya tuh. Atau yang seikung misalnya musyahadahnya mengamalkan jarnya nih. Nah, waktu mengucap la ilaha illallah misalnya, inya sadar bahwa aku sebenarnya dijadikan oleh Allah. Nah, itu pun sudah tak umpat sudah yang 50 nih tuh. Nah, jadi masing-masing aja. Jadi la ilaha illallah ini model kayak toko serba ada. Nah, tasarapian yang mana pian ketujuh itu yang diingatkan. Nah, itu dulu secara hukum dasar dulu lah, secara dasar. Tasarapian yang mana pian ketujuh.
Yang pian ganang itu ngapa tasarah? Yang penting di dalam sebuah serban itu seluruhnya mengisahkan tentang Allah. Tasarah aja nak mana kapin ambil masuk pian ke serban tuh. Aku ketujuh jaketnya pian pakai. Aku ketujuh tupinya pian pakai. Yang penting seluruhnya kisah tentang Allah. Nah, paham itulah. Jadi jangan bingung mun 50 ini aja waktu mengucap la ilaha illallah itu diingatkan 50-nya aja. Hengena. Nah, hengena cukup satu aja. Tapi yang jelas walaupun satu yang kita ganang, yang kita ambil, tapi satu nih bagian dari serba tadi. Nah, itu supaya mudah paham tuh itu yang paling dasar, yang paling mudah sederhana kita memahaminya. Nah, jadi ujar sidin sekalian aqaid ini jumlahnya 50 aqaid, maka lazim arti lazim sudah pasti jadi kenyataan bahwa sekalian aqaid yang 50 ini terkandung pada makna la ilaha illallah. Nah, jadi ujar guru Bahari lah, ini kita alhamdulillah. Kenapa orang Bahari itu menyuruh kita menghafal 50 nih tuh? Nah, imbah nih tuh pulang setelah hafal menyuruh kita paham 50 nih tuh. Kenapa? Karena bila hafal dan paham lalu dia mengamaliyahkan la ilaha illallah lah. Nah, jaminannya masuk surga bi ghairi hisab. Apabila inya mengamalkannya, tasarah aja. Cuma guru-guru Bahari ada sudah menuntun imbah 5 waktu 3 kali mata bapak jam. Sudah insyaallah diijazahkan belum mang lagi, belum tuntung mang ini. Nah, jadi setiap sesudah 5 waktu ada 3 kali mata bapak jam ya kalau. Nah, ada juga tariqat samaniyah yang la ilaha illallah Allahu. Nah, ada juga tasarah pian aja hendak la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah 100 kali nih tuh. Ada juga hadisnya kayak itu, tasarah aja. Nah, jadi bila asal hafal, paham, kita amaliyahkan dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau membaca rotibul atas, ada sini la ilaha illallahnya. Pagi sore pian baca atau sekurang-kurangnya sekali ada mulut mengucap la ilaha illallah sebagai isbat dari yang kita paham nih tuh. Nah, atau isbat itu menyatakan apa yang kita paham. Nah, maka nih tuh ujar guru Bahari seandainya mulutnya ketika sakaratil maut kada sanggup mengucap la ilaha illallah tetap masuk surga bagi hisab jasidin. Nah, apalagi mulutnya dimudahkan mengucap la ilaha illallah. Ini seandainya muntungnya tuh badiam kada mengucap la ilaha illallah, cuma waktu hidupnya inya paham dengan 50 kedul iman nih, hafal pulang dan mengamaliyahkan pulang, amaliyahnya datang bersanad dari gurunya pulang, masuk surga bigiri hisab. Nah, jangan kada sembahyang 5 waktu. Mendengar nangka itu kurus sembahyang aja sudah aja. Nah, salah paham nenek. Itu fadilat, naranya fadilat. Nah, jangan sembahyang, fadilat ya kita. Yang bigiri hisab tuh hendak ada bigiri hisab. Nah, ada usahanya, kadang mau pang ada usaha. Nah, apa usahanya tadi dipahami pang tunggal bagian itu. Nah, pahami tunggal bagian. Namun pihak hendak nyaman kayaknya nih bulan puasa ini nah. Imbah juhur di Masjid Nurul Islam saben hari kita. Jadi sudah saben hari itu sampai kada ingat juga ya kalau dasar asli napa? Pambabal ngalihai. Nya bisa juga pintar aja orangnya cuma bilangnya hadir guring. Itu lali jadi kadang mau paham-paham guring yuk. Nah aja. Mun orang mengira model kayak serius benar, sakanya lilihan di sini nah. Guring sekalinya. Nah itu. Jadi tamat juga sama pada tamat. Hadir terus juga tapi guring. Nah, jadi jangan salahkan penyiar televisi Anda yang rusak. Ya kalau nah mensapat kada paham. Jadi kita ada usaha dulu hendak kita selamat, ada usaha. Apa usahanya? Dihafali 50 tuh. Tampolo lagi anu manina. Tampolo belum tuha. Mun sudah tuha pian mahafal ngalihai kacamata ge kada ingat di mana mandak. Apalagi mahafal yang 50 ini. Mana kacamata ko aja bemamai lawan cucu. Bungul benar cucu ini aja. Kamanakah menyimpan kacamata kai? Padahal bandakan di sini nah. Di telinga bandakan. Nah, itu orang Tuhanarannya salah-salah bemamai. Nya lagi anum si orang Tuhan ini kada belajar sifat 20, makanya penyarikan benar. Nah, berarti aja beliau ketuhaannya orang kada belajar sifat 20 lagi anum penyarikan pian. Ih, jacil. Nah, merasa tuh. Nah, ini.
Jadi ingatakan sebagai kita penyemangat fadilatnya, barang siapa hafal 50 qaidul iman, paham, diamalihakannya dengan ucapan la ilaha illallah yang datang ijazah dari gurunya, bi ghairi hisab, dakhalal jannata bi ghairi hisab. Nah. Sebab kenapa 50 qaidul iman itu terkandung dalam kalimat la ilaha illallah? Sebab artinya la ilaha, yakni arti la ilaha itu secara lugatan, secara kata, secara bahasa, yakni la ma'buda bihaqqin. Nah, jadi la ilaha, apa arti la ilaha itu? Secara kata kan tidak ada Tuhan, maksudnya la ma'buda bihaqqin, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Nah, dan lazimnya arti lazimnya itu sudah jadi kepastian ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya, bahwa ia. Nah, jadi ini syarat jadi Tuhan. Kalau Bang Pian misalnya tertarik hendak jadi Tuhan, nah ini syaratnya ada 2. Sebab la ma'buda bihaqqin, kada layak jadi Tuhan dengan sebenar-benarnya, melainkan, nah sambungannya tetamu lapin bacaannya, tetamu aja lah, bisa kada tetamu, kitabnya kada ada tetamu aja. Ini penting benar nih Pian, memahami kata per kata dalam kitab yang tertulis supaya regenerasi. Nah, sebab banyak gara-gara misalnya Pian nih suatu saat jadi guru, jadi ustadz, guru aja bacakan Bang sifat 20 aja, kami meminta Pian, oke aja Siden baca pas takana halaman 9 membaca. Nah, aku dibaca ini kada paham juga ini aja, nah apa maksudnya ini aja. Nah, kita lewati dulu lah aja gitu. Nah, ya toh, lewati itu akhirnya kitab sabukuan nih seluruhnya dilewati. Yang kada dilewati halaman terakhir aja. Kada dilewati Siden. Nah, kenapa tuh? Ya akhirnya berkisahan aja akhirnya ujung-ujungnya. Kenapa? Inya waktu belajar guring atau kada memperhatikan atau kada serius. Jadi yang nara menuntut ilmu tuh guru membaca, kita mendengar dan kita melihat apa yang guru baca tadi. Jadi disebut mu'an'anun, mu'an'an naranya. Jangan sampai kita dengan kitab tuh mubham, samar, kata ini apa maksudnya. Nah, berarti kita kada bersambung lawan guru naranya. Ulangi nah. Itu halaman 9 baris 12 dari bawah. Jadi jumlah sekalian aqaid itu 50 aqaid. Maka lazim pastilah sekalian aqaid itu masuk atau terkandung pada makna la ilaha illallah. Sebab artinya la ilaha itu yakni la ma'buda bihaqqin. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Maksudnya kadada yang layak dijadikan jadi Tuhan. Nah, maksudnya dan lazimnya wajib ma'bud bihaqqin, wajib Tuhan yang disembah itu bahwa ia apa persyaratannya? Pertama, mustaghniun an kulli ma siwah. Itu digaris bawahi. Syarat pertama jadi Tuhan, mustaghniun an kulli ma siwah. Yang kedua, syarat jadi Tuhan, wa muftakhirun ilaihi kullu ma ada. Nah, itu bahasa Arabnya. Apa itu ja mustaghniun an kulli ma siwah? Wa muftakhirun ilaihi kullu ma ada? Artinya lazim, wajib, tulisin bahwa lazim itu wajib bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya bahwa ia kaya. Nah, kaya digaris bawahi, kaya daripada tiap-tiap lainnya. Arti kaya di sini kada berhajat dengan siapa-siapa dan apa-apa. Dunarnya kaya. Amun kita manusia ini kan sesugih-sugihnya masih berhajat dengan yang lain. Ya kalau kadang-kala kita hidup sendirian mencari acan aja ke toko subalah kita, kadang-kala kita maulah acan. Sedangkan Allah Ta'ala itu musdaghniyun an kulli ma siwah. Apa arti musdaghniyun? Kaya daripada tiap-tiap lainnya. Apa itu lainnya? Siapapun dan apapun. Allah kada berhajat dari siapapun dan apapun. Nah, maksudnya kaya naranya. Satu, syarat jadi Tuhan. Jadi mun kita kawa kada membutuhkan siapa-siapa, kada membutuhkan apa-apa,
Nah, satu dulu syarat jadi Tuhan tuh. Yang kedua, dan berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya, kepada Allah. Maksud berkehendak sini berhajat. Siapa berhajat? Oleh apapun dan siapapun. Itu maksud lainnya tuh. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, jadi Allah Ta'ala Tuhan kita. Kenapa Sidin jadi Tuhan? Allah nih kenapa jadi Tuhan? Karena dua syarat itu terpenuhi. Pertama, Sidin bersifat kada bahajat lagi dengan apapun dan siapapun. Bahasa Arabnya musdaghniyun an kulli ma siwa. Yang kedua, apapun dan siapapun berhajat kepada Sidin. Bahasa Arabnya muftakhirun ilaihi kullu ma'adah. Nah, itu syarat jadi Tuhan. Nah, lalu itu kita tereliminasi jadi Tuhan nih. Siapa yang wani mengaku Tuhan? Ayo. Yang kisah yang mengatuk, dikatuk, orangnya ada di rumah aja kada mahirani. Jadi ujar yang acil sebelah, nyawa jangan mencari Sidin, kiau adakah Allah Ta'ala di rumah? Mau tuh membukai. Nah, dikatuk, adakah Allah Ta'ala di rumah? Tak membukai Sidin. Nah, apa hajat nyawa aja. Nah, selidiki aja Sidin. Periksa aja Sidin. Nah, dalam seminggu tuh nah suruh yang orang mengaku Tuhan tuh kada bawa makanan, dimakan ya. Lalu mencari nasi ya itu gurukut di panci anu di dapur adakah nasi ya. Nah, masih bahajat jual lawan nasi sekalinya. Ayo coba aja pulang yang mengaku Tuhan ini, nah, jangan bakantut sampai sebulan. Ayo aja, ayo bila ada bakantut tahan nih buritnya atau bakantut tahan nih. Ayo, kenapa tuh kajal buritnya tuh lawan supaya jangan bakantut, bisa operasi tuh. Kenapa jadi Tuhan? Waninya jadi Tuhan, ayo. Hah? Sekali bakantut bau bener pulang. Nah, Tuhan lah. Nah, pandir maripat di warung harat bener. Sekalinya berhutang tukang warung. Tukang warung nih nasib sudah kata Pipajo dihutangi pulang. Nah, pandir maripat harat kisah mengaku jadi Tuhan tapi berhutang. Yang ngaran Tuhan ini syaratnya jelas, nah kada bahajat dengan apa-apa, kada bahajat dengan siapa-siapa, bujur sugih itu jadi Tuhan. Dan syarat yang kedua, apapun dan siapapun, itu maksud dan lainnya nih, nah apapun dan siapapun bahajat kepada orang nih. Nah, amun kita besi dua kriteria, ayo aja mengaku jadi Tuhan. Nah, jadi jelas aja sudah. Jadi kalau pang misalnya ada di buncu manakah mengaku jadi Tuhan, nah takuni dua perkara ini. Mun masih makan ngali guring pulang janak apa ada. Jadi syarat jadi Tuhan maksudnya yang ma'bud bihaqin, pastinya bahwa yang layak jadi Allah disebut ma'bud bihaqin naranya, bahwa ia mustaghniyun an kulli ma siwa. Satu. Yang kedua, wa muftakhirun ilaihi kulli ma'adah. Dua. Maksudnya yaitu lazim bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, bahwa ia kaya daripada tiap-tiap lainnya. Satu. Dan kedua, berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Nah, apa lainnya ninto? Lainnya tuh apapun dan siapapun. Kan kita tuh kada keluar dari ini tuh, apapun dan siapapun. Makhluk ya kita. Makhluk itu apa-apa, siapa-siapa itu makhluk. Nah, Allah kada bahajat dengan makhluk, tapi makhluk yang bahajat lawan Allah. Nah, itu. Terus, maka nyatalah, nah, sambungannya. Maka nyatalah, artinya nyatalah itu sudah paham kita. Kelaziman, kepastian atau kewajiban atau wajibnya kekayaan Tuhan, arti kekayaan itu sugihnya Allah lah Jalla wa Azza, kada bahajat lagi Allah Jalla wa Azza daripada tiap-tiap lainnya, dan berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepada Allah. Nah, apa dalilnya bahwa Allah itu sugih kada bahajat dengan apa-apa dan siapa-siapa? Dan juga Allah Ta'ala itu dihajati oleh apapun dan siapapun. Dalilnya dengan sambungannya dengan 50 aqaid yang telah tersebut itu. Nah, jadi waktu kita mengata la ilaha illallah, hakikatnya kita mengisbat secara garis besar. Yang 50 itu nah fungsinya dua aja secara garis besar. Pertama, kita menyatakan Allah kaya dari segala-galanya.
Yang kedua, kita mengisbat dan menyatakan bahwa segala-galanya bahajat lawan Allah. Jadi secara ringkas, kalau bangun aja kalau ujian nasional, amun yang 50 tuh mun diringkas apa karena maksudnya aja. Maksudnya menyatakan bahwa Allah Ta'ala layak disembah, dijadikan Tuhan. Sebab dalam kandungan la ilaha illallah itu menyatakan bahwa Allah bujur-bujur sugih, kada bahajat dengan apapun dan siapapun, satu. Dan juga menyatakan dalam kandungan la ilaha illallah bahwa apapun dan siapapun, segala-galanya atau makhluk bahajat kepada Allah. Ini yang dimaksud secara ringkas pemahaman la ilaha illallah. Contoh misalnya, ketika kita mengucap la ilaha illallah, hakikatnya mendiringkas kan kandungannya 50. Itu jadi dalil bagi ringkasan yang dua perkara ini. Napa? Bahwa Allah bujur-bujur sugih. Yang lain dari Allah bahajat lawan sidin. Nah, itulah ungkapan mulut yang kita ucapkan la ilaha illallah tadi. Kita menyatakan itu. Misal, pian ambil lading, pian hendak manatak bulu ayam misalnya. Nah, ya kalah. Nah, orang yang bertauhid waktu melihat lading manatak bulu ayam, nah, yang pamulaan adab hati itu ialah memandang kehebatan Allah. Lalu muntung mengeluar di ucapannya la ilaha illallah. Nah, apa maksudnya? Waktunya menggayat lading itu jarnya Allah sebenarnya kada bahajat dengan lading hendak menatak bulu ayam ini. Yang bujur itu ladinglah bahajat kepada Allah dalam menatak si bulu ayam. Maka ketika kita memandang lading, mengikuti lading, berasihi tauhid kita bi qauli la ilaha illallah. Maksudnya kita isbat bahwa Allah sebenarnya hendak bagawi kada bahajat dengan lading, karena Allah bujur-bujur sugih. Bahkan lading inilah yang muftaqirun ilaihi, yang berhajat kepada Allah. Itu yang dimaksud la ilaha illallah. Dia orang bahari ma raaitu syai'an fihi illa raaitullah illa raaitu fihi la ilaha illallah. Nah, melihat lading la ilaha illallah. Melihat api manggurakakan banyu, diucapkannya la ilaha illallah. Allah sebenarnya hendak manggurakakan banyu, kada bahajat dengan api. Apilah yang bahajat dengan Allah. Minum kita banyu nih, minum. Hanyar maghrib belum bisa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Waktunya melihat banyu ini nah. Allah kada bahajat lawan banyu, mahilangakan hausku. Banyulah yang bahajat lawan Allah. Nah, itu yang dimaksud la ilaha illallah. Berasihi etikat hati kita. Bismillah. Nah, jadi kenapa kita disuruh bila bali lihat mengata dengan kalimat la ilaha illallah? Maka itu kan kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang paling afdal yang dibaca di muka bumi. La ilaha illallah. Jar Nabi, kalimat yang paling afdal yang pernah ku baca dan yang dibaca oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena mengisahkan tentang Allah. Mengisahkan tentang Allah. Oh, kita berbuat di supir, di mobil ada supirnya, melihat supir la ilaha illallah. Allah menyampaikan ku ke tujuan, sebenarnya secara hakikat kada bahajat lawan supir. Supir inilah yang bahajat lawan Allah. Mun Allah kada menggerakkan ninya, kada mendolonginya, kada kau apa-apanya. Nah, berarti sudah etikat kita dalam melihat waktu melihat supir. Nah, kias saja tuh pian. Kias saja. Waktu yang ramiannya di Kalambu. Nah, kan salah sambat dulu. Yang malam Jumat. Yang menyamani itu, yang sanggup memberi rasa nyaman tuh hanya Allah. Nah, datangnya rasa nyaman dari Allah. Nah, ini mun paham ini pian ya amalan apa dikong bini itu. Nah, nya yang bertakon apa amalannya supaya kuat ya. Nah, julun. Ketahuan tuh berarti lama yang data. Nah, biasakan ini, biasakan bila lihat, bila kita melihat sesuatu Allah yang harat, biasakan mun sudah yang Allah itu apa ada. Ayo aja situ 2 jam 3 jam mukadimahnya aja nyar. Mun sudah Allah nih tuh biasakan bila lihat Allah, jangan rasa kita yang bahajat lawan Allah. Nah, misalnya ini contohnya, kita
jadi guru, kita jadi guru. Nah, malah jadi orang. Nah, kita melihat diri kita atau memandang diri kita dengan kalimat la ilaha illallah. Allah mau hendak mengalimakan orang biar kada ada guru kawai. Nah, guru ini yang bahajat lawan Allah supaya kawa malah jari bau ucap segala macam. Nah, itu pandangan hati dan waktu beli lihat makan la ilaha illallah. Nah, bisa ya Allah mengenyangi Allah kada bahajat lawan nasi, tapi nasi yang bahajat lawan Allah. Nah, kada bahajatnya Allah dengan segala sesuatu disebut istighna. Bahajatnya segala sesuatu kepada Allah disebut iftikhar. Ini harus paham nih. Memaham ini yang mudah dipaham bila kita mengerti sudah yang wujud kidam bakal mukhalafah itu, nah hafal sudah. Nah, insyaallah kita membahas masalah itu kena istighna dan iftikhar. Apa itu istighna? Yang tadi musdaghniyun an kulli ma siwah, disingkat istighna. Sedangkan muftakhirun ilaihi kullu ma'dah disingkat iftikhar. Nah, sedikit lagi lah. Maka terbahagilah 50 aqaid ini dengan dua bahagi. Bermula, nah terbagi jadi dua bahagi. Yang 50 aqaid itu terbagi jadi dua bahagi. Nah, apa itu? Yang tadi kayak apa tadi ya? Insya Allah penjelasannya kaina akan datang. Insya Allah disambung imbah hari raya. Nah, insya Allah kainan itu. Ini hanya anggaplah mukadimah aja masalah istighna iftikhar nih. Insya Allah kita sambung. Ulun banyak-banyak minta maaf ulun pian berataan lah. Nah, insyaallah kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.